Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore para muslim sekalian, alhamdulillah bertemu kembali di talk show Berkah BMS spesial Ramadan. Bersama saya Rika Indriaswari, ditemani dengan Ustadz Syamsuddin Nurmaka. Selama 30 menit ke depan kita akan bincang-bincang seputar pergolakan kehidupan dalam pandangan agama Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali kayaknya sore-sore ini. Iya, semangat banget walaupun Masya lagi puasa Allah. nih Ustadz. Alhamdulillah. Iya, karena tema kita kali ini adalah sepakat belajar sabar di bulan Ramadan. Sepakat belajar sabar. Di bulan Ramadan. Makanya jadi harus sabar nih menunggu buka puasa. Benar. Karena belum ada yang mencapai derajat sabar, yang ada adalah belajar sabar. Benar banget. Sabar itu memang sulit sekali untuk dilaksanakan meskipun mudah untuk diucapkan. Kadang-kadang kalau teman kita lagi emosi, sabar, kayaknya gampang banget ya. Padahal sebenarnya sulit banget gitu untuk dilakukannya. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan tentang sabar, kalau dikatakan sulit, ya sulit juga. Kalau dikatakan mudah, ya tidak mudah juga. Jadi subhanallah, sabar itu an-nafsu markabun walijamuhu as-sabr. Manusia itu adalah seperti bagaikan kendaraan dan kendalinya itu atau setirnya adalah kesabaran. Jadi yang mengendalikan kita itu adalah kesabaran sebenarnya. Kalau kita menang melawan nafsu berarti kita bersabar. Tapi kalau kita kalah dengan nafsu kita berarti kita kurang bersabar. Karena yang mengendalikan semuanya adalah kesabaran. Orang mau sholat harus sabar. Kalau sholat tuh nggak bisa orang sholat tanpa kesabaran. Kalau sholat tanpa kesabaran buru-buru sholatnya nggak pakai tumakninah. Orang puasa butuh kesabaran. Siapa sih yang tahu kalau kita siang hari masuk ke warteg gitu yang ada hordengnya, siapa yang tahu? Yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Maka yang saya mampu masuk ke warteg di siang hari Ramadan, tapi saya bersabar, gitu. Tunggu maghrib. Gitu. Siapa sih yang ibadah apapun itu pasti butuh kesabaran. Betul. Zakat tuh butuh kesabaran. Kenapa? Karena mungkin duitnya masih bisa dipakai untuk yang lain, tapi harus ngeluarin buat zakat. Sedekah pun demikian. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah mencapai pulau kebahagiaan sebelum engkau mengeluarkan apa yang engkau cintai, membagikan apa yang engkau cintai. Itu butuh kesabaran. Gak mungkin orang bisa memberikan apa yang ia cintai sebelum ia mampu untuk bersabar terlebih dahulu. Jadi ibadah apapun itu butuh kesabaran. Termasuk diantaranya ibadah menjadi seorang suami, ibadah menjadi seorang istri, ibadah menjadi seorang anak, menjadi seorang orang tua butuh kesabaran. Ngadepin orang tua yang rese itu anak harus sabar-sabar banget. Karena kita diminta berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun orang tua itu bagaimanapun bentuknya. Dan orang tua dipastikan harus mendidik anaknya bagaimanapun anaknya susahnya untuk dididik. Orang tua yang mampu untuk mendidik anaknya adalah orang tua yang mampu bersabar. Suami mendidik istri nggak mungkin kalau nggak pakai sabar gitu. Ya, ngedidik anak kecil aja kadang kita nggak sabar, apalagi ini orang dewasa nih, seorang wanita, orang dewasa yang menjadi istri kita yang kita ambil amanahnya dari Allah Subhanahu wa taala, mendidiknya harus penuh dengan kesabaran. Istri menghadapi suami nggak mungkin bisa taat kalau nggak sabar gitu. Kadang kan perempuan ada egonya sendiri, saya pengen ini, dia pengen itu, saya nggak sebebas sebelum saya menikah gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini butuh kesabaran, Mbak Rika. Nggak ada satupun yang nggak butuh kesabaran. Makanya dikatakan an-nafsu markabun walijamuhu as-sabr. Manusia itu bagaikan kendaraan dan kontrolernya, kendalinya, setirnya adalah kesabaran itu sendiri. Kapan kehilangan kesabaran, maka dia akan berbuat sesukanya. Misal, saya punya power, saya punya duit, saya punya kuasa, saya bisa berbuat seenaknya. Tapi kenapa saya tidak berbuat seenaknya? Karena saya bersabar. Saya tahu itu adalah melanggar aturan. Fir'aun kenapa berbuat sesukanya? Karena Fir'aun nggak sabar. Gitu. Dia makanya berbuat sesukanya gitu. Nah, Ustadz, bagaimana sih Rasulullah mengajarkan tentang sabar kepada umatnya? Contoh kecilnya ketika sedang makan Rasulullah SAW bersama dengan anak muda, ada seorang pemuda gitu. Jadi lihat bagaimana Rasul berdakwah ya. Nabi mengatakan begini, ya gulam, ada anak muda lagi makan gini, lagi makan bareng. Anak muda itu makan gitu, lagi makan bareng. Tiba-tiba dia ngambil lauk yang jauh gitu, ngambil yang jauh gitu. Padahal ada lauk di depannya gitu. Mungkin dia suka yang itu kan. Tapi Nabi mengatakan, ya gulam, samillah, ya kan. Kalau mau makan tuh bismillah dulu gitu.
Wakul biyaminik, terus makannya pakai tangan kanan. Terus makanlah yang terdekat denganmu. Harusnya Nabi cuma pengen negor, jangan ngambil yang jauh. Yeah. Tapi kok pakai prolog dulu, baca bismillah dulu pakai tangan. Itulah dakwah pun harus bersabar gitu. Dakwah pun harus bersabar. Kita tahu poin kesalahan orang ini di sini. Misal dia nggak pernah sholat, tapi nggak harus langsung ke intinya. Lu tuh nggak pernah sholat, nggak gitu. Jadi ada kesabaran dalam tahap dakwah pun begitu. Nah, Nabi mengajarkan sabar kepada anak muda ini. Kalau mau makan tuh yang dekat aja dulu, ya, berakhlak, beradab. Begitu pula dengan sahabat yang lainnya. Ada seorang wanita. Ini kita bicara sedikit tentang mental health. Mental health. Mental health karena anak-anak muda zaman sekarang nih lagi keren banget nih membahas soal mental issue. Health issue. Karena sebenarnya WHO pun mengatakan 1 dari 4 manusia itu akan berada dalam fase sakit mental, ya, di mana kena mental. Ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW. Ya, jadi kita nggak bisa ngejudge juga orang yang punya depresi apa segala macam itu. Wanita ini datang kepada Rasulullah SAW mengadukan bahwa dia punya penyakit mental. Ya Rasulullah, rasanya kejiwaan saya terganggu. Rasanya saya seperti ini, saya gampang sedih, saya gampang nangis, ya. Kemudian Nabi mengatakan begini. Apa yang kau inginkan? Kata wanita ini, saya ingin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong doakan saya. Nabi mengatakan, saya doakan engkau sekarang, Allah akan menyembuhkanmu sekarang. Tapi kalau engkau bersabar, maka surga bagimu. Masya Allah. Tapi kalau engkau bersabar dengan penyakitmu, maka Allah bersamamu dan surga bagimu. Lalu wanita ini mengatakan, kalau begitu saya bersabar aja dengan penyakit saya. Yang penting aurat saya nggak terbuka pada saat saya lagi sakit kejiwaan atau mental saya terganggu. Kan biasanya orang depresi itu sampai buka hijab apa segala macam gitu. Ya, jadi karena nggak sadar. Karena nggak sadar. Maka Nabi SAW memintanya untuk bersabar. Kenapa? Karena ternyata sabar itu pahalanya surga gitu. Masya Allah, tuh kan manfaatnya itu dunia akhirat gitu. Betul. Ya. Untuk kesehatan mental dan juga dapat pahala juga gitu. Dan sabar itu memang cakupannya luas banget, ada di semua segi ibadah begitu. Betul. Ya. Baiklah Ustadz, ya sampai lupa nih para muslim sekalian nih, tentunya saya ingin menyampaikan adanya informasi nih Ustadz yang juga bermanfaat dari Bank Mega Syariah, yakni produk tabungan Haji IB. Masya Allah. Apakah itu? Betul. Tabungan Haji IB adalah tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang diperuntukkan untuk merencanakan dana keberangkatan ibadah haji. Nah, cara mendaftarnya yaitu dengan cara datang ke cabang kemudian membawa data pribadi secara lengkap. Keunggulannya seperti apa? Online Siskohat. Siskohat itu apa? Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu sesuai prinsip syariah, akad mudharabah. Lalu kemudian juga minimal setoran awalnya hanya Rp200.000 saja, bisa kan? Dan gratis biaya admin bulanan. Kemudian juga mendapatkan bagi hasil dari pengendapan dana. Dan ini lebih lagi nih, gratis souvenir keberangkatan haji. Wow, Masya Allah banget. Berangkat haji nggak bisa kalau nggak sabar. Itu dia makanya. Anak muda kalau nggak sabar, ya pengen cepet kaya. Kayak kemarin itu, tiba-tiba kaya, tiba-tiba habis. Gitu. Nah, itu dia. Tapi kalau anak muda hebat itu tahu di mana uangnya akan disalurkan. Itu kesabaran, butuh kesabaran. Ya. Salah satunya di tabungan haji tadi. Benar banget, nggak bisa semuanya secara singkat ya Ustadz ya. Baik, pemaparan dan penjelasan yang luar biasa dari Ustadz Syam. Terima kasih Ustadz Syam atas kajian tentang kesabarannya. Tetap di talk show berkah BMS spesial Ramadan. الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allahumma arhamna bil Quran, suratul Baqarah ayat 153 sampai 157. Para muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kita mau sesuatu pun itu harus bersabar ya. Sesuai dengan tema kita, sepakat untuk bersabar. Jadi kita menginginkan sesuatu, sulit untuk kita dapatkan sesuatu tersebut tanpa kesabaran. Maka Allah katakan orang yang mengaku beriman minta tolongnya itu pakai sabar dan sholat. Jadi bukan hanya usaha kita, bukan hanya kegigihan kita, tapi ada juga yakni doa kita. Innallaha ma'as sabirin, karena sungguh Allah itu bersama dengan orang-orang sabar. Allah bersama dengan orang-orang sabar. Bukan lagi Allah mencintai orang sabar. Kalau di ayat yang lain mungkin Allah katakan innallaha yuhibbut tawabin, sungguh Allah mencintai orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang yang menyucikan dirinya. Tapi kalau untuk kesabaran Allah tidak mengatakan innallaha yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang sabar, tidak. Tapi Allah katakan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang sabar. Bayangin kalau Allah sudah bersama dengan kita, itu tenang banget hidup nih. Pengen apapun bisa, subhanallah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ayat ini berlanjut dengan menceritakan ujian kita di dunia ini. Ada kematian biasanya membuat kita bersedih sampai tidak bersabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dan manusia pasti akan diuji. Sebagai anak TK aja ada ujiannya, anak SD aja ada ujiannya. Apalagi kalau sudah berumah tangga, apalagi kalau misalnya udah menjadi sosok dewasa. Pasti akan ada ujiannya. Wala nabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu minal khauf, dari kekhawatiran. Nih 5 tahun lagi saya gimana ya? Ini saya kalau nanti gimana ya? Saya kalau nggak nikah-nikah gimana ya? Saya kalau nggak punya anak gimana ya? Khawatir. Gimana ya? Uang tinggal segini, masih pandemi lagi gitu. Jadi ada kekhawatiran, ujian itu pasti ada. Walju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Itu ujian semua. Wal anfusi wath thamarat, ya kekurangan lah. Ya, tapi kata Al-Qur'an wabasyiris sabirin. Berikan selamat, berikan penghargaan bagi mereka yang bersabar. Basyiri itu kata perintah menunjukkan satu orang. Kalau Allah katakan wabasyiru, wahai semuanya kasih selamat yang sabar. Tapi Allah bilang wabasyiris sabirin. Satu orang yang disuruh berikan selamat kepada orang yang bersabar. Siapa satu orang itu? Rasulullah SAW. Jadi bagi orang yang bersabar, nanti di hari kiamat akan didatangi oleh Rasulullah. Lalu dikatakan, selamat ya karena kamu bersabar, kamu berada di sini sekarang. Selamat ya karena kamu di dunia mampu untuk bersabar, kamu termasuk orang-orang yang beruntung dan masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah datang menyalaminya, memberikan penghargaan bagi dia bahwa engkau termasuk orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang sadar bahwa semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah, benar sekali, yang namanya ujian, diberikan ujian itu adalah suatu keniscayaan ya Ustadz ya. Pasti. Tapi kita harus menghadapinya dengan sabar gitu. Betul. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, banyak yang kehilangan sanak saudaranya,
ya, banyak yang kehilangan pekerjaan. Betul. Ya Ustadz ya. Nah, tapi yang namanya sabar itu sekali lagi itu kan susah banget gitu ya untuk kita menjalankannya. Nah, biar kita lebih semangat untuk belajar sabar, sebenarnya keutamaan sabar di bulan Ramadan itu apa sih Ustadz? Sabar tuh tiap hari ya, nggak cuma bulan Ramadan aja. Tapi bulan Ramadan ini bulan panen pahala. Jadi kalau ada kita lakukan di luar Ramadan itu, maka di bulan Ramadan akan berlipat ganda pahalanya. Jadi kalau dikatakan keutamaan sabar di bulan Ramadan banyak sekali. Orang berpuasa mesti dengan kesabaran, tidak bisa tanpa kesabaran. Sabar dalam hal apa? Saya bisa menghabiskan waktu saya dari subuh sampai maghrib untuk main game online doang. Tanpa lapar, tanpa haus, tapi itu tidak sabar namanya. Ya, saya bisa tuh nggak puasa, tapi saya berpuasa karena saya bersabar. Jadi semuanya butuh kesabaran. Keutamaan bersabar di bulan suci Ramadan, satu, orang bersabar itu kata Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu unlimited. Pahala sabar itu unlimited. Ditambah pahala puasa. Pahala puasa itu kata Allah, puasamu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nggak ada yang bisa memprediksi gimana pahala puasa itu. Kalau kadang-kadang kan Rasul tuh kasih gambaran begini untuk memotivasi. Siapa yang melakukan ini pahalanya seperti gunung Uhud. Siapa yang melakukan ini seperti ini pahalanya. Siapa yang melakukan seperti. Tapi kalau untuk puasa nggak ada yang tahu sebesar apa pahalanya. Dan sabar pun demikian. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kesabaran itu pahalanya unlimited, nggak bisa kita hitung berapa pahalanya kesabaran itu. Maka balasannya pun luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, orang masuk surga, malaikat tuh menyambut mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Apakah ada pintu khusus orang yang bersabar? Pintu khusus puasa ada, pintu khusus sabar ada. Subhanallah. Jadi malaikat katakan selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Malaikat tidak bilang salamun alaikum bima sholaitum, selamat masuk surga karena sholat kalian. Enggak. Malaikat tidak bilang selamat masuk surga karena puasa kalian. Enggak. Malaikat enggak bilang selamat masuk surga karena zakat kalian, karena sedekah kalian, karena haji kalian. Enggak. Malaikat bilang selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Kembali lagi, karena semua ibadah itu butuh kesabaran. Masya Allah. Karena semua ibadah itu butuh kesabaran. Jadi mereka diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang unlimited dan disambut masuk ke dalam surga disebabkan karena kesabaran tadi. Wow, luar biasa sekali Masya Allah. Nah lalu bagaimana kaitannya dengan harus membela diri dan bersabar yang semestinya? Bukankah kesabaran seseorang itu ada batasnya Ustadz ya? Menurut Mbak Rika, sabar tuh ada batasnya nggak? Kalau saya terus terang pengennya nggak ada batasnya. Tapi ternyata pada kenyataannya pasti selalu saja ada batasnya. Apalagi misalnya kita berhadapan dengan orang yang menzolimi kita. Pengennya sabar gitu, tapi emosi lagi-lagi selalu yang menang. Akhirnya kita jadi lepas kontrol. Memberikan dalil, awas lu ya, sabar, gue ini sabar, tapi sabar itu ada batasnya. Ini biasanya gitu kan. Ini sabar nih, ya sabar tuh tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu kemampuan kita untuk bersabar. Nah, itu dia, kemampuan kita untuk bersabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Yang ada batasnya itu keimanan kita. Semakin besar keimanan orang, semakin tinggi kesabarannya. Insya Allah. Makanya yang paling berat ujiannya di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau pun yang paling besar kesabarannya. Setelah Nabi Muhammad SAW ada ulul azmi. Siapa itu? Nabi-nabi pilihan. Nabi Musa, ya, Nabi Isa. Mereka nabi-nabi pilihan. Nabi Nuh. Kenapa? Karena mereka di luar manusia biasa kesabarannya. Setelah mereka siapa lagi yang paling berat ujiannya? Para rasul. Ujiannya luar biasa. Dilemparin, diapain segala macam. Itu mereka termasuk yang paling sabar lagi. Kemudian siapa lagi? Para nabi biasa. Kemudian para sahabat. Kemudian para tabi'in. Para ulama. Orang-orang soleh. Nah barulah tingkatan kita. Tingkatan orang awam. Jadi semakin tinggi keimanan kita, semakin besar juga kesabaran kita. Kenapa? Karena ujian itu berbanding lurus dengan keimanan. Semakin tinggi keimanan orang, semakin besar ujiannya. Berarti Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberikan ujian seseorang kecuali dia sanggup untuk melewatinya. Cuma kadang-kala kita menyerah gitu. Luar biasa. Maka sabar itu tidak ada batasnya. Yang terbatas itu adalah keimanan kita. Solusinya, langsung kasih solusi. Jadi gimana caranya? Allah katakan di akhir surah Ali Imran, ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah.
Wahai orang-orang beriman, bersabarlah, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu. 3 kali Allah katakan. Saking kadang-kala kita ini capek dizolimin mulu, gue balas nih. Enggak, sabar lagi. Sampai 3 kali Allah katakan, sabarlah, 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 sabarlah. Sabar itu bukan diam. Sabar itu ada orang yang menzalimi kita berkali-kali di sosial media. Apakah kita, udahlah biar sabar aja, sabar. Enggak dong, klarifikasi dong. Klarifikasi, lawan dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Misalnya dia ngatain kita pelit, kita kasih lihat bahwa kita ini dermawan. Kalau kita diam, maka dia akan mengatai kita terus pelit gitu. Jadi sebenarnya sabar itu bukan diam. Sabar itu bisa berarti membela diri. Sabar itu tidak menyerah. Ya, ada orang sakit, apakah udahlah sabar aja dengan penyakitnya ini dari Allah? Oh, itu bukan sabar. Sabarnya orang yang sakit adalah tidak berhenti mencari pengobatan. Tidak berhenti mencari obat, tidak berhenti mencari kesembuhan. Itu sabar dia, berarti dia tidak menyerah. Jadi sabar itu tidak diam, sabar itu tidak menyerah. Betul. Begitu ya Ustadz ya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi setelah ini tetaplah di Talkshow Berkah BMS spesial Ramadan. Para muslim sekalian, kembali lagi di Talkshow Berkah BMS spesial Ramadan. Kita sudah membahas dan mengulik-ulik banyak hal mengenai tema kita hari ini, sepakat belajar sabar di bulan Ramadan. Nah, ini masih ada yang saya pengen tanyain lagi. Tentang apa lagi tuh? Yang namanya sabar itu kan erat banget kaitannya sama yang namanya emosi gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita ketika emosi kayaknya tuh out of control. Benar-benar kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Itu gimana tuh cara belajar sabarnya ketika emosi, Ustaz? Justru disitulah diuji kesabaran. Orang kalau diomelin sama orang yang lebih tinggi daripada dia, lalu dia tidak membalas, itu bukan sabar, takut. Tapi kalau sabar itu kita mampu marah, kita mampu melawan, kita mampu menindas, kita mampu untuk mengendalikan dia, tapi kita bersabar, kita menahannya. Misal anak kan di bawah kita, istri di bawah kita, kemudian karyawan kita, bawahan kita. Kita mampu untuk marahin mereka, caci maki mereka, tapi kita nahan. Itu sabar. Tapi kalau karyawan ke bosnya itu bukan sabar, takut gitu. Takut, lebih tepatnya. Jadi mengendalikan emosi untuk dalam hal ini kaitannya dengan sepakat bersabar, itu ada beberapa cara. Satu, dalam Al-Quran dikatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid al jahilin. Ambillah maaf. Ambillah maaf. Maksudnya sebelum ada yang berbuat kesalahan, maafkan duluan. Maafin diri kita atau maafin? Maafin semuanya. Khudil afwa. Baik meminta maaf ataupun memaafkan itu adalah sesuatu hal yang utama. Yang kedua, wa'mur bil urf. Dan juga sampaikan dengan baik. Yang ketiga, wa'arid al jahilin. Segala sesuatu yang yang anfaedah, yang tidak bermanfaat, yang orang-orang bodoh, itu jauhi aja kata Al-Quran. Wa'arid al jahilin. Ada kalanya kita cuek terhadap sesuatu yang mengganggu kita. Nah, itu ayat ini dibaca Sayyidina Umar bin Khattab ketika ingin marah kepada orang yang mengkritik dia. Dengan tanpa ada alasan dia datang mengkritik dan mengata-ngatai Umar. Umar udah pengen marah, tiba-tiba dia baca khudil afwa, ya, maafkan, sampaikan dengan baik, jauhi orang bodoh. Jadi dia anggap aja nih orang bodoh. Saya bisa menang berdebat lawan 1000 orang pintar, tapi saya tidak bisa menang melawan 1 orang bodoh. Jadi kalau dia nih udahlah. Yang kedua kata Al-Quran, wa idza khatamahumul jahiluna qalu salama. Kalau bertemu dengan orang yang memancing emosi, qalu salama. Udah deh, lu yang bener. Salama tuh udahlah, peace aja lah. Lu yang bener, gue yang salah gitu. Nanti dia akan menyadari kesalahannya sendiri. Dan yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan minta sama Allah kesabaran itu. Makanya ada doanya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 250, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, penuhi, afrig itu apa ya, luber tuh sampai tumpah tuh, kalau kita kasih air sampai tumpah. Afrigh alaina sabra, ya Allah penuhi hatiku dengan kesabaran sehingga tidak ada lagi yang lain bisa masuk ke dalamnya, kecuali sabar doang nih isinya hatiku nih.
Hati kita dipenuhi dengan kesabaran. Orang kalau udah sabar kan udah semuanya, dapat semuanya. Jadi ingin dipenuhi hati kita dengan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak bisa lagi merasuki emosi, tidak bisa merasuki lagi sakit hati, tidak ada lagi iri dengki, itu karena udah ada kesabaran dalam hatinya. Masya Allah, itu dia kalau mau lihat orang yang beriman dan orang yang pintar, kita lihat dari kesabarannya dulu. Oh iya. Gitu ya. Begitu juga dengan yang mau cari calon jodoh, calon suami. Harus. Nah, itu yang sabar. Tahu dari mana kau sabar? Dia harus, ya itu dia tadi, Ustadz. Gak boleh emosi. Ustadz tuh kan, ini harus sabar nih. Soalnya habis diledekin sama Ustadz. Harus tahu dari mana kalau dia sabar. Biasanya kalau misalkan kita marah, terus udah gitu dia nggak marah balik. Oh itu mah bodoh amat namanya, bukan sabar. Masa sih Ustadz, itu kan namanya lagi dia menjaga kesabaran dia demi kenyamanan hubungan antara satu sama lainnya. Sabarnya seorang laki-laki itu dia mampu untuk ngajak Anda staycation sebelum halal tapi dia tahan. Masya Allah, begitu ya. Nah itu dia, catat itu dia ya. Oke Ustadz, sebelum kita berpisah, kembali lagi saya ingin mengingatkan satu informasi bermanfaat dari Bank Mega Syariah untuk para muslim sekalian, yakni produk tabungan Haji IB. Cara mendaftarkannya yaitu dengan datang ke cabang, kemudian membawa data pribadi secara lengkap. Nah ada keunggulannya nih Ustadz. Apa saja keunggulannya? Pertama, online Siskohat, sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu. Terus sesuai prinsip syariah, akad mudharabah. Terus minimal setoran awal Rp200.000. Kemudian gratis biaya admin bulanan, mendapatkan bagi hasil dari pengendapan dana, dan gratis souvenir berangkat haji. Nah sebelum kita menutup acara ini, ada baiknya boleh kita doa bersama ya Ustadz? Insya Allah. Yang akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, penuhi hati kami dengan sifat sabar, dengan kesabaran. Ya Allah, teguhkan iman kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Penuhi hati kami dengan kesabaran sehingga kami wafat dalam keadaan selamat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Akhirkan hidup kami dalam keadaan kami sedang beribadah kepadamu ya Allah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan engkau wafatkan kami sedang kami dalam keadaan maksiat kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsil la tashba'. Dari nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Wa min da'watil la yustajabu laha. Wa min qalbil la yakhsha'. Dan daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur kami sehingga kami bertemu dengan bulan suci Ramadan selanjutnya ya Allah. Begitu pula dengan keluarga kami, berikan kami rezeki yang banyak, mudah, halal lagi berberkah sehingga kami bisa berangkat ibadah haji, sehingga kami bisa berkunjung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih Ustadz Syam untuk ilmunya. Akhir kata saya Rika Indriaswari dan Ustadz Syam undur diri. Sampai jumpa di acara talk show berkah BMS spesial Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.